Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berjumpa kembali bersama saya ya, masih seputar kurikulum merdeka. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang koordinator project profil ya. Sekarang saya akan membahas tentang fasilitator ya. Apa tugas fasilitator dan bagaimana kerjanya. Bapak dan Ibu, saya akan coba sampaikan ya. Ini langsung saya ambil dari panduan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang beragam, berdiferensiasi ya, sesuai dengan gaya belajar, daya imajinasi, kreasi, dan inovasi, serta peminatan terhadap tema proyek profil. Jadi yang pertama tugasnya fasilitator adalah memperhatikan kebutuhan ya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk terlibat dalam perencanaan dan pengembangan proyek profil dengan menyesuaikan kesiapan peserta didik dalam tingkatan keterlibatan. Jadi tugas yang kedua adalah memberikan kesempatan ya kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik pembelajaran yang kontekstual dengan tema proyek profil sesuai dengan minat masing-masing peserta didik. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait proyek profil ya, baik orang tua, mitra, lingkungan satuan pendidikan, dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan pelajaran dari setiap tema proyek profil. Jadi kolaborasi ini wajib dilakukan oleh seorang fasilitator ya, agar tujuan pembelajaran dari setiap tema tadi tercapai. Yang kelima, melakukan penilaian yang mengacu pada prinsip assessment ya, yang sudah ditentukan dalam memonitor perkembangan profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus sasaran. Yang keenam, menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik secara proporsional. Contoh, dalam tahap belajarnya, peserta didik perlu dibantu dalam menyelesaikan hal berikut. Ini contoh ya, yaitu menyediakan buku, surat kabar, majalah, jurnal, sumber-sumber pembelajaran lain yang berhubungan dengan proyek profil, atau menyediakan narasumber yang dapat memperkaya proses pelaksanaan proyek profil. Yang ketujuh, mengajarkan keterampilan proses inquiry peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk mencari referensi sumber pembelajaran yang dibutuhkan seperti buku, artikel, tulisan pada surat kabar, atau majalah ya, praktisi atau ahli bidang tertentu, dan sumber belajar lainnya. Jadi, seorang fasilitator juga harus mengajarkan keterampilan proses inquiry ya, dengan cara memberikan sumber referensi pembelajaran. Yang kedelapan, memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti, yaitu menyiapkan surat pengantar yang dibutuhkan untuk menghubungi sumber pembelajaran, mencari kontak dan menghubungi narasumber. Yang ke-9, membuka diri ya untuk memberi dan menerima masukan serta kritik mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan proyek profil. Jadi seorang fasilitator itu harus terbuka ya, tidak boleh anti kritik ya, dia harus mau menerima kritik. Yang ke-10, mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan proyek profil ya, yang menjadi ruang lingkup belajar peserta didik. Jadi nanti mendampingi proses dari proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ke-11, memberi ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan, dan mempresentasikan proyek profil mereka. Yang ke-12, mengelola beban kerja mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek profil. Jadi silakan Bapak dan Ibu, biasanya ini memang dari fasilitator ini adalah dari unsur guru ya, sehingga harus bisa mengimbangkan ya antara beban mengajar dengan intrakurikuler dan proyek profil. Demikian Bapak dan Ibu, informasi dari saya ya terkait dengan fasilitator ya. Tugasnya apa saja, semoga bisa menambah wawasan ya, karena fasilitator ini juga sangat penting sekali ya tugasnya, karena memastikan semua kebutuhan ya dan tujuan dari P5 tadi itu tercapai dengan baik. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu telah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Silahkan share bila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.